Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mendemonstrasikan modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya di sini sebagai pengamat. Nama saya Umi Rofiko dari UPTD SPF SD Negeri Wonoboyo 1 dan saya Subairi dari SDN Getong 1, Taman Krocok, Sungai Pusi. Dan saya Novi Arianti dari SMK Negeri 1 Kelaban sebagai coach. Baiklah, sebelum kita memulai proses coaching, yaitu saya sebagai pengamat akan melihat proses coaching antara Coach Ibu Novi dan coach atas nama Pak Subairi. Terus sebelum itu ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait rubrik penilaian. Pastinya Ibu Novi sudah memiliki kompetensi inti coaching yang diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa dan menerapkan alur Tirta. Itu adalah rubrik penilaian yang akan kami jadikan acuan pada siang hari ini. Sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Novi, yaitu yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Novi kembangkan? Kompetensinya saya akan mengembangkan ketiga kompetensi itu. Ya. Antaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi, saya ingin kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya akan lebih menggali informasi ataupun masalah yang dimiliki oleh coaching. Seperti itu, Bu. Dari situ saya akan mengetahui bagaimana si coaching tersebut. Seperti itu. Baiklah Ibu, kita beralih pada pertanyaan yang terakhir, yaitu saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu. Apa indikatornya, Bu, pada proses coaching hari ini? Saya ingin indikator keberhasilan yang saya tuju adalah nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini maksud saya agar si coach dapat menemukan ide-ide solusi dari permasalahannya dan menggali semua permasalahan yang dialami. Seperti itu, Bu. Baiklah Ibu, berarti sudah jelas ya proses coaching hari ini. Kita bisa beralih pada proses coachingnya ya, Bu. Mungkin bisa dimulai dari sekarang dan akan saya amati. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Ya, alhamdulillah kabar saya ini baik-baik saja, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Subairi kali ini? Untuk masalah perasaan sebenarnya saya masih kurang baik-baik saja, Bu, ya. Tadi kalau masalah kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, tapi tentang perasaan sedang tidak lagi baik-baik saja karena ada beberapa faktor yang memfaktori saya sehingga sedikit agak galau-galau gimana, Ibu, ya. Jadi mengingat ada beberapa siswa, Ibu, ini yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga
membuat saya agak jengkel, agak sedikit marah gimana begitu Ibu ya. Karena keterlambatan siswa tadi. Jadi terlihat sekali Pak dari dari raut muka Bapak kalau sekarang itu sedang tidak baik-baik saja Pak. Iya. Bapak terlihat sekali galau, resah seperti itu Pak. Betul Ibu. Tadi Bapak ceritakan bahwa kegalauan itu karena banyaknya siswa yang datang terlambat ya Pak. Iya Ibu, betul sekali Ibu. Karena saya ini Bu ingin menemukan cara bagaimana untuk mengurangi frekuensi keterlambatan siswa sehingga saya ini tidak galau-galau lagi lah Ibu ya. Tidak jengkel lagi seperti itu. Sehingga harapan saya ke depannya siswa itu bisa datang tepat waktu. Karena meskipun sebenarnya tidak semuanya Ibu, tidak semua pas satu kelas terlambat semua, tidak, ada beberapa siswa mereka itu acap kali sering, bahkan hampir tiap hari setelah saya koordinasi dengan guru yang lain, memang anak ini sering terlambat masuk ke kelas, sehingga hal itu yang membuat saya agak muram lah ini Ibu ya. Iya, memang masalah keterlambatan ini menjadi masalah terbesar di sekolah ya Pak ya. Iya Ibu. Baiklah, selanjutnya kira-kira faktor apa yang menurut Bapak sehingga menyebabkan banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah? Mungkin bisa diceritakan faktornya apa saja Pak? Iya Ibu. Terima kasih Bu Novi. Apa Ibu ya? Mungkin yang memfaktori anak-anak itu terlambat ke sekolah menurut saya ini Bu ya, menurut prediksi saya itu mungkin karena mereka kurang disiplin dalam mengatur waktu ya. Karena saya lihat kalau di masyarakat lingkungan di sini anak-anaknya itu sering tidur malam Bu. Tidur malam ya, nonton TV terlalu sampai malam, mungkin ada kalanya main yang sekarang sudah anak-anak itu Ibu ya. HP ya Pak? Nah, betul, main HP, main game itu sampai larut malam. Sehingga menyebabkan paginya itu bangunnya kesiangan Ibu. Dan ini juga ada faktor lain, yaitu masalah transportasi Ibu. Kebetulan ada beberapa siswa itu yang memang jarak tempuhnya ke sekolah itu agak jauh. Seperti itu. Sehingga membuat mereka itu telat tentunya. Kan memang kebetulan di sekolah saya itu transportasinya terbatas. Sehingga hampir semuanya anak-anak pakai jalan kaki. Seperti itu Ibu. Oh ya, jadi ini karena banyak siswa yang tidak disiplin, tidurnya terlalu larut malam, dan transportasi ya Pak. Iya. Paling jauh itu jarak rumah ke sekolah berapa kilometer Pak? Kilo Ibu ya. Setelah saya amati kira-kira ada yang sampai 7 kilo Ibu. Wih, sampai 7 kilo itu dengan? Nah, itu pun ditempuh dengan jalan kaki. Sehingga mungkin saya memprediksi itu yang menyebabkan salah satunya terlambat ke sekolah. Dan saya amati memang yang terlambat sekolah salah satunya anak yang jauh ini. Seperti itu. Apakah ada pola tertentu Pak dalam keterlambatan siswa? Misalnya hanya hari-hari tertentu atau keterlambatan siswa yang sama itu setiap hari Pak? Ini sepertinya hampir tiap hari Bu. Cuma yang biasa, yang sering itu, yang setelah saya amati, yang sering itu biasanya di awal minggu masuk, sehingga mungkin karena libur hari pekan itu Ibu ya, hari Minggu, sehingga hari Senin, yang kebanyakan hari Senin, yang hampir sering itu hari Senin, meskipun ada hari-hari yang lain juga terlambat. Dan saya juga amati yang terlambat itu anak-anak itu saja, seperti itu Ibu. Iya, ya, berarti hari Minggu
Ibu ini istilahnya sama dengan I hate Monday ya Pak ya. Jadi Kira-kira seperti itu. iya, di hari Seninnya itu membuat banyak siswa, bahkan kadangkala kita juga merasakan seperti itu juga, Iya, karena betul. kita sudah libur seperti Iya, itu. betul. Betul sekali. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak tentang situasi ini Pak? Dan mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana hal ini mempengaruhi suasana mengajar Bapak di kelas. Iya, terima kasih Bu. Terus terang saja, saya sedikit agak merasa frustasi sebenarnya Bu ya. Seperti yang Ibu Novi lihat tadi, awal-awal saya ketemu ini agak sedikit frustasi karena melihat selalu keseringannya anak-anak ini terlambat datang. Sehingga mengganggu terhadap alurnya pembelajaran Ibu. Pembelajaran di mana ketika saya enak-enak menerangkan atau sedang memasuki pembelajaran inti, anak tersebut baru datang. Sangat mengganggu sekali. Juga sangat mengganggu terhadap konsentrasi siswa yang Siswa di lain. kelas ya. Karena ketika mereka itu mengerjakan tugas atau saya sedang memasuki kegiatan inti, anak tersebut baru datang. Sehingga konsentrasinya langsung tertuju ke pintu seperti itu Ibu ya. Langsung pintu, ketika enak-enak ngadep ke papan, langsung ngadep ke pintu. Sehingga sangat mengganggu sekali. Iya, jadi sangat bisa dibayangkan yang anak-anaknya sudah tertata, sudah fokus dalam menghadapi pelajaran, tiba-tiba konsentrasinya tertuju kepada satu anak yang terlambat itu ya Pak. Buyar semuanya Buyar ya semua Pak. Ibu, betul sekali. Ya baik. Mungkin Bapak memiliki solusi ataupun strategi untuk mengurangi keterlambatan siswa tersebut, Pak? Iya Ibu, ini saya mempunyai rencana, ada beberapa strategi. Mungkin saya bisa mencoba beberapa sosialisasi, Bu. Sosialisasi penting terhadap siswa, pentingnya datang tepat waktu, seperti itu. Juga mungkin nanti bisa memberikan semacam apa Ibu ya, memberikan semacam insentif atau reward lah seperti itu ya, untuk siswa yang konsisten datang tepat waktu. Mungkin itu yang saya dapat saya lakukan. Mungkin lagi kalau memang diperlukan, saya nanti bisa kolaborasi dengan wali murid Ibu ya, untuk mengatasi. Strategi saya itu untuk bisa mengatasi ini. Apalagi kepada anak yang tadi dengan jarak tempuh 7 km itu Ya, ya. betul Ibu. Perlu kolaborasi itu nanti Ibu. Ya benar Pak. Kemudian langkah pertama yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi keterlambatan siswa apa Pak? Untuk langkah pertama saya ini, saya akan berbicara dengan siswa, tentunya siswa yang terlambat tadi Bu ya. Beberapa siswa, bukan cuma satu sebenarnya, ada 1, 2, sampai 3 itu Bu, yang memang sering itu tindakan. Saya akan berbicara secara berhadapan secara langsung seperti itu ya, mengenai pentingnya manajemen waktu, dan juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan mereka itu bisa mendukung siswanya agar tidak terlambat lagi datang sekolah. Terutama mungkin tadi yang disebutkan Bu Novi, jarak tempuh yang memang jauh Ya, itu mungkin saya perlu kolaborasi dengan wali murid agar bangunnya lebih awal lagi, mungkin seperti itu, sehingga nanti datanya tidak terlambat lagi. Iya, memang untuk menyelesaikan masalah itu memang sulit seandainya kita menyelesaikan sendiri ya Pak. Jadi Betul, memang bisa itu. perlu kolaborasi antara kita dan orang tua di rumah seperti itu. Betul sekali. Kira-kira kapan rencana untuk memulai aksi tersebut Pak? Rencananya ini lebih cepat lebih baik tentunya Ibu ya. Mungkin saya akan melaksanakannya di minggu depan. Dengan mengadakan pertemuan singkat ya, membahas masalah keterlambatan ini, mulai dari memberikan reward tadi yang saya rencanakan tadi, reward mingguan,
bagi siswa yang tepat waktu. Mungkin saya akan melaksanakannya di minggu depan. Ya, dengan seperti itu mungkin memberikan reward itu akan membuat mereka termotivasi mungkin Ya, Pak. ya, harapannya ke sana Ibu. Hanya ke sana. Harapannya ke sana. Bagaimana Bapak memastikan bahwa strategi tersebut berjalan secara konsisten, Pak? Saya tentunya akan memantau tingkat kehadiran siswa. Yang pertama saya akan memantau tingkat kehadiran siswa setiap hari. Yang kedua saya akan membuat catatan khusus terkait dengan siswa yang terlambat itu. Ada semacam buku khusus lah. Bagaimana Bapak akan mengevaluasi apakah pendekatan Bapak berhasil mengurangi tingkat keterlambatan siswa, Pak? Evaluasi saya akan melihat data, tentunya akan melihat data kehadiran siswa tadi yang selesai buat selama beberapa minggu ke depan untuk mengeceknya ya, untuk melihat apakah keterlambatan ini sudah berkurang, berjalan efektif, dan berbicara dengan siswa tentang mereka untuk lebih disiplin lagi, lebih disiplin lagi tentang masuknya tadi. Oh, mungkin kalau seperti itu berarti sama saja dengan kesepakatan ya, Pak? Nah, betul. Nah, ya jadi Tambah kesepakatan kelas ya, dulu. kesepakatan ya, Pak, Betul. dengan siswa yang sering datang terlambat. Betul Ibu. Baik. Sekali. Itu sangat baik menurut saya solusi itu, Pak. Jika setelah beberapa waktu hasilnya tidak sesuai harapan ya, Pak, Iya. mungkin ada alternatif lain yang akan Bapak laksanakan seperti itu, Pak. Jika memang beberapa strategi tadi tidak berjalan, tidak ada perubahan, mungkin saya akan mencoba alternatif terakhir mungkin Ibu ya. Alternatif terakhir yaitu mencoba semacam ada dinda kecil lah, membuat dinda kecil tetapi yang memang tetap telat itu, tentunya dinda itu yang sifatnya tidak memberatkan juga tidak bersifat fisik Ibu ya. Dan juga melibatkan lebih banyak lagi koordinasi dengan wali murid yang telat tadi. Oh iya, denda kecil itu bisa berupa apa, Pak? Mungkin denda kecil ini bisa berupa sebagai contoh untuk teman-teman yang lain bisa berdiri di depan kelas atau diberi hukuman membaca seperti itu Ibu. Tidak bersifat finansial, tidak bersifat materi Ibu. Oh, jadi tidak bersifat finansial, Ya, yang tentunya denda tersebut bisa menambah pengetahuan mereka ya, Ya, Pak. betul. Yang seperti Bapak sebutkan Nah, tadi adalah paling tidak nanti bisa membuat efek jerah lah. ya benar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, baiklah Pak. Apa yang telah Bapak pelajari dari sesi ini terkait penanganan siswa yang datang terlambat, Pak? Setelah saya mempelajari, saya menyadari Bu ya, begitu pentingnya komunikasi yang baik itu terhadap siswa, lebih-lebih terhadap orang tua. Karena kolaborasi itu sangat penting ya. Serta pendekatan yang lebih positif tentunya dalam mendorong siswa untuk datang tepat waktu lagi. Ya, benar. Seperti itu. Ya, baiklah Pak. Karena waktu kita memang singkat di sesi ini, terima kasih. Sesi ini saya akhiri ya Pak. Semoga apa yang telah kita rembukan tadi, yang telah kita coaching tadi, setelah Bapak laksanakan dapat berhasil, dan saya tunggu coaching selanjutnya. Saya ingin mendengarkan bagaimana proses yang telah Bapak laksanakan. Seperti itu Pak. Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Baiklah Ibu,
Tadi saya sebagai pengamat sudah mengamati bagaimana proses coaching antara Ibu Novi dengan Pak Subairi. Nah, untuk selanjutnya ini saya sudah ada beberapa catatan ya Bu. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya dari hasil pengamatan saya hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Novi sebagai coach. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh sekali. Ya, ini untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu Novi lakukan dan indikator ketercapaian pada proses coaching barusan Bu. Tadi saya sudah menerapkan kompetensi inti Bu, yaitu saya sudah berusaha untuk menghadirkan penuh, terus mendengarkan coaching secara aktif, merespon secara aktif seperti itu, dan membuat dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Selain itu saya tadi juga melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Tentunya juga saya melaksanakan alur tirta Bu. Iya, baiklah Ibu. Boleh ya Bu, saya menyampaikan beberapa catatan kecil saya yang saya catat dari hasil pengamatan saya. Ya. Yaitu yang saya lihat Ibu Novi sudah melakukan proses coaching, yaitu sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan sudah terlihat ya Bu, karena saya lihat antara Pak Subairi dan Ibu ini posisinya setara. Terus proses kreatif, karena Ibu sebagai coach sudah mendengarkan aktif dan menstimulus agar Pak Subairi ini menggali ide-ide yang bisa menghadirkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Subairi alami. Terus yang terakhir itu memaksimalkan potensi coach. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada catatan saya pada proses coach hari ini. Yaitu untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ya Bu saya tanya lagi ini sebagai pertanyaan yang terakhir. Ini juga apa ya Bu, kan menjadi masukan bagi saya ya. Jadi mungkin dengan pengamatan ini saya akan belajar lebih baik lagi seperti itu Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Seperti itu Bu. Kalau kompetensi ini yang sangat saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, kenapa ya Bu? Ya itu, karena dengan pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali ide-ide dari coach Bu. Jadi gimana ya Bu? Kalau pertanyaannya itu pas gitu ya Bu dan berbobot, otomatis coach itu akan berpikir kira-kira apa ya, seperti itu Bu. Iya Bu, berarti keterampilan Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot ya. Iya. Seperti itu. Iya Bu. Sudah cukup ya Bu ya? Sudah cukup ya Pak? Iya, Baiklah, akan kami akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.